Asya dan Kuasa Hukum mungkin bisa dijelaskan terkait agenda pada hari ini dan mungkin laporan yang kemarin ke Polda saat ini mungkin sudah sejauh mana yang sudah ya pertama-tama mau ngomong makasih buat semua dukungannya, supportnya. Nah sekarang aku dan Dr. Nunu, Prof. Nunu mau memberi pengalaman dan sharing. Nah, terkait laporan Polda masih dalam BAP, masih terus di BAP ya, jadi belum bisa dikasih tahu apa gimana ya. Tapi untuk pokok perkara nanti dijelasin sama Mbak Nunu. Nah, kalau boleh tahu kronologi kayak gimana Mbak? Boleh Bang. Jadi klien kami ini dikarenakan merasa terancam dan juga merasa diintimidasi oleh terlapor, saudara Alwi dan rekan-rekan atau teman-temannya, sehingga klien kami telah membuat laporan di Polda Metro. Laporannya adalah pasal 335 ya, pasal 335. Jadi laporan sudah diterima oleh Polda Metro. Saat ini dalam proses. Nanti akan dilakukan pemanggilan agar yang bersangkutan hadir untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Jadi ada juga beberapa bukti yang kami akan berikan pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Itulah yang kami lakukan dan juga termasuk klien kami, karena ini terkait keamanan dan kenyamanan. Ya, keamanan dan kenyamanan, dan juga di rumah tersebut ada orang tua dan juga ada bayi, ya, sehingga dan terutama bayi ini semenjak kejadian tersebut, bayi ini ada perubahan, dan saya sudah sarankan kepada klien saya untuk bayi ini dibawa ke dokter untuk diperiksa. Jika nanti ditemukan hal-hal di luar karena kejadian tersebut, maka kami akan melakukan laporan selanjutnya. Bentuknya sendiri mungkin apa sih Bang pada saat ya yang pas di rumahnya itu, apakah ada intimidasi ataupun mungkin ada ini juga nggak sih Kak, kayak pengerusakan gitu dari rumah sendiri gitu? Kalau pengerusakan aku nggak begitu detail ya, cuman ada ngeluarin barang, ada kayak gitu ya. Barangnya? ada intimidasi juga, banyak lah teriak-teriak, udah kacau saat itu. Kebetulan Bang Nunu itu pas lagi nggak di Jakarta, lagi di Singapura gitu, tapi ada tim yang lain datang ke sana, tapi mereka itu nggak mau ngerti, diajak ngomong tuh nggak ngerti gitu, diajak ngomong secara hukum nggak ngerti, jadi susah ya ngomongnya sama gaya preman gitu kan, kita susah gitu, dan saya ngerasa nggak nyaman sekali saat itu. Berarti mereka maksa masuk terus keluar bareng-bareng seperti Ya. apa? Kenapa? Keluar masuk keluar bareng-bareng seperti apa waktu itu? Iya, maksa masuk dan dimaksa untuk keluar gitu. Jadi dengan caranya salah satu mungkin luar barang kayak gitu kan nggak boleh ya Bang sebenarnya. Jadi yang saya lihat di video yang dikirim, karena saya pada saat itu ada di Singapura, saya lagi di Singapura, jadi video yang dikirim ini saya sempat lihat ada beberapa orang yang sudah mengeluarkan kursi sofa, tarik keluar untuk pengosongan, sehingga saya minta kepada rekan-rekan kuasa hukum yang ada di Jakarta untuk meluncur ke rumah Asya supaya membantu agar tidak dilakukan pengosongan dengan secara paksa seperti itu. Padahal besoknya itu sidang perdata. Nah, sesuai dengan aturan tidak bisa mereka melakukan pengosongan atau mereka eksekusi, itu tidak boleh karena masih dalam proses persidangan, kecuali dilakukan secara resmi dan sah oleh pengadilan, itu sah saja. Nah ini sehingga dikarenakan itu sehingga saya minta kepada rekan-rekan kuasa hukum yang di Jakarta yang pada saat di tempat kejadian bersama dengan klien kami ini untuk membuat laporan di Polda Metro. Tapi yang sampai saat ini yang belum kita lakukan laporan yang tadi seperti saya sampaikan, yang bayi anak daripada Mbak Asya ini. Tapi kemarin juga sempat ke Pasar Rebo ya. Nah itu gimana tindak lanjut dari Enggak, Polres. Polres Pasar Rebo Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Saat itu ya.
malam itu klien kami dibawa oleh pihak Polres dijemput, dibawa ke sana untuk supaya tidak terjadi lagi kericuhan di tempat tersebut. Klien kami dibawa untuk dimintai keterangan atas dasar laporan mereka, karena mereka juga membuat laporan. Sebelumnya mereka membuat laporan kepada klien kami, namun klien kami belum sempat hadir dan tanggalnya pun belum besok atau belum malam ini juga, belum. Masih tanggal 14. Tanggal 14, tapi dikarenakan situasinya itu kacau, supaya bisa bubar, sehingga klien kami dibawa ke sana untuk diperiksa. Setelah selesai dimintai klarifikasi, dikembalikan, dan sampai hari ini masih ada. Kira-kira seperti itu yang kami sampaikan. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan. Setelah ini kan udah BAP bang, ada ini nggak sih dari pihak sana Alwi ataupun yang untuk ngajak komunikasi atau apa gitu setelah laporan ini dilayangkan? Setelah dibuat laporan ini belum ada. Tetapi sebelum saya berangkat ke Singapura ada. Mereka mencoba untuk menghubungi saya, maka tetapi saya menolak. Saya menolak untuk menemui yang bersangkutan, dikarenakan yang bersangkutan saya lihat tidak fair dalam hal ini. Dan Alwi ini bukan pemilik, Alwi ini bukan pembeli. Ini Alwi penerima kuasa. Dan yang bersangkutan bukan pengacara. Dia hanya menerima kuasa tapi bukan pengacara. Nah, ini juga saya lagi mendalami sama rekan-rekan. Jika ditemukan pidananya akan kami laporkan juga. Nah, kan si Alwi ini penerima kuasa, Ya. yang memberi kuasa itu turut andil juga dalam laporan itu seperti apa bang? Mungkin ada kaitannya dengan mereka. Yang pemberi kuasa ini tidak ikut dalam aksi pada saat itu. Dia ada mungkin di rumahnya ya, dia tidak ikut. Tapi Alwi yang menerima kuasa. Jadi dua-duanya namanya Alwi. Pemberi kuasa namanya Alwi, penerima kuasa juga namanya Alwi. Jadi kita istilahkan Alwi pemberi kuasa dan Alwi penerima kuasa. Jadi Tapi yang berbeda orang. membuat onar ini Iya, beda. adalah Yang mendapat kuasa. yang mendapat kuasa. Jadi beda orang. Berarti ada keterlibatan juga nggak sih bang? Yang Alwi pemberi kuasa ini? Nanti ini kita serahkan ke pihak kepolisian untuk nanti melakukan penyidikan dan penyidikan. Jika ada keterkaitannya, penyidiklah yang punya wewenang untuk menentukan. Kita memantau dan kita mengikuti proses. Berarti sejauh ini untuk proses pelaporan lancar bang, ya? Maksudnya diterima dengan baik dan mungkin kapan lagi bang? Maksudnya follow up lagi ini bang kasusnya? Kami besok mengirim surat kepada Pak Kapolda dan juga kepada Pak Kapolri minta perlindungan hukum agar proses ini jangan sampai dilambat-lambatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta untuk penyidik lebih profesional. Jadi rencana besok kami mau kirim surat ke Kapolri dan Kapolda. Untuk laporannya sendiri mungkin pasal berapa Pak? Untuk laporan kami dikenakan pasal. yang dilaporkan oleh klien kami itu 335 yang kami laporkan. Untuk sementara itu, kemungkinan nanti akan kami lapor lagi setelah kami memeriksa anaknya Mbak Asari, karena dia berubah sikap dan perilakunya semenjak kejadian terjadinya pembunuhan. Karena di situ banyak orang ribut. Saya kemarin dapat informasi dari Asya, klien kami ini, bahwa anaknya tidur, dia kaget, dia bilang jangan ganggu saya. Aduh, nangis. Sampai nangis. Jadi saya sudah minta untuk dibawa ke dokter supaya diperiksa. Trauma kah atau gimana? Apakah Mungkin trauma, ya. apakah ini nanti dokter yang akan memberikan dokter. Itu udah berapa lama anaknya? Pas kejadian itu dia setiap hari minggu sampai tadi malam masih minggu. Berarti dia melihat waktu proses yang Sempet dia lihat berapa, udah aku umpetin kan di kamar, cuman mau ya namanya anak kecil kan dia mau ini mau itu kan gitu, dia turun udah ngeliat rame gitu, terus dia lihat kan ada polisi, ada itu yang bikin dia tahu kan polisi itu. ya. Mungkin untuk kasus ini sendiri itu yang diperebutkan atau dipermasalahkan tanah atau rumah. Nah mungkin awalnya ini kenapa bisa terjadi sengketa ini? Kenapa sih misalnya itu aset siapa atau seperti apa Bang? Atau apa? Nah jadi gini, permasalahannya ini terkait
tanah dan bangunan atau rumah itu. Rumah itu adalah milik daripada orang tua mertuanya beliau, atas nama ibu mertua. Sebelum ibu mertua meninggal, ibu mertua hibahkan kepada kakak iparnya. Namun hibah itu tanpa ada persetujuan atau tanpa ada sepengetahuan kedua adik. Salah satu adalah suaminya beliau dan satu lagi kakak ipar. Ada 2 kakak ipar. Ini adalah dihibahkan, dan setelah dihibahkan sertifikat tanah itu berubah ke atas nama kakak ipar. Dalam perjalanan sertifikat tersebut dianggunkan ke bank untuk perusahaan mereka. Atas sertifikat atas nama kakak kandung sebagai penanggung jawab atas pinjaman di bank adalah adik. Kebetulan suaminya beliau ini Direktur Utama PT Nayumi Perkasa, sehingga penanggung jawabnya adalah suaminya. Uang yang keluar untuk usaha mereka bersama. Setelah proses berjalan, perpanjangan, mereka 2 hadir ke bank untuk perpanjangan. Itu kalau nggak salah 2 sampai 3 kali. Sampai terakhir, tiba-tiba kakaknya ini mengalihkan sertifikat terus masih di bank. Kakak iparnya ini mengalihkan kepada orang lain atau menjual kepada orang lain, yaitu adalah Alwi. Dan Alwi setelah beli, Alwi balik nama ke nama Alwi, atas nama Alwi, tanpa sepengetahuan adiknya. Adiknya adalah suaminya ini yang menempati rumah ini dari dulu sampai sekarang, tanpa sepengetahuan. Tiba-tiba Alwi penerima kuasa, Alwi pembeli memberikan kuasa kepada Alwi penerima kuasa, datang ke tempat itu minta untuk dikosongkan, sehingga suaminya ini tidak terima. Kok dikosongkan? Kenapa? Setelah dicari tahu, ada peralihan itu di bank. Jadi setelah ditahu bahwa ada peralihan ini tidak sesuai dengan ada cacat hukum, suaminya menghubungi kami dan juga termasuk Mbak Aisyah minta untuk kami ambil langkah hukum, sehingga kami ajukan gugatan perdata. Gugatan perdata kami ajukan, diketahui oleh Alwi pembeli dan juga Alwi penerima kuasa. Sehingga mereka bagaimana caranya sebelum proses persidangan mereka ingin puasa fisik. Akan tetapi kalau jika proses persidangan masih berjalan, maka tidak bisa dikosongkan. Itu aturannya seperti itu. Jadi itulah permasalahan. Permasalahannya adalah pengalihan. Itu yang pertama. Yang kedua, di bank jika mengalihkan sesuatu, mengalihkan kepada orang lain, harus sepengetahuan kedua orang tersebut, suaminya dan kakak iparnya. Karena waktu pengambilan pinjaman kan mereka 2 sama-sama tanda tangan. Kali ini tidak, hanya kakaknya aja, tapi adiknya tidak tanda tangan. Dan sempat adiknya ini menanyakan kepada bank, kok bisa tanpa tanda tangan saya bisa mengalih ke orang lain? Bank nggak bisa jawab. Apakah itu terjadi pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan dokumen? Ini juga kami dalam 2 atau 3 hari ini kami akan melaporkan pidananya. Diduga melakukan pasal 263 dan 266. Ini kemungkinan besok atau lusa. Karena tidak ada tanda tangan klien kami. Sehingga kami minta ini proses juga kemungkinan ya ada pidananya. Inilah masalah yang dialami oleh keluarganya Mbak Hasan. Bukan berarti mereka tetap mau menempati atau mengambil itu rumah, bukan. Tetapi ada proses administrasi yang salah. Itu yang pertama. Yang kedua, Alwi penerima kuasa pernah datang bertemu dengan suaminya Mbak Asya dengan cara yang tidak baik.
dengan cara seolah-olah memaksa dan juga merasa hebat, sehingga suaminya beliau ini nggak terima. Tapi kalau waktu itu dia bicara baik-baik, dia bicara dengan seperti kawan atau seperti sahabat, karena mereka ini saling kenal, bukan nggak kenal, saling kenal, teman, sahabat, dan ada hubungan keluarga Ada sedikit. hubungan keluarga.